Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Ahmad dengan NPM 23100101020 dengan kelas reguler pagi 1B Teknik Informatika, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini saya akan menjelaskan motherboard dan komponennya. Motherboard adalah salah satu komponen utama dalam sebuah komputer. Ia berfungsi sebagai tulang belakang atau papan sirkuit utama yang menghubungkan dan menyatukan berbagai komponen perangkat keras hardware. Dalam sistem komputer, motherboard merupakan platform yang memungkinkan berbagai perangkat keras untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Dan ini contoh gambaran motherboard. Ada slot bright, AGP slot, not bright, ID connector, DRAM memory slot, pen ATX power connector, CPU fan, heatsink mounting points, CPU socket, connector for integrate peripherals, CMOS, backup baterai, dan PCI slot. CPU socket secara detailnya, soket prosesor adalah suatu dudukan prosesor yang ada pada motherboard dengan bentuk segi empat dan banyak lubang-lubang kecil sebagai tempat menancapnya kaki-kaki pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Contoh macam-macam prosesor Intel. Ya, ada Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, dan Intel Xeon. Dan Ryzen ada AMD K5, AMD K6, AMD Duron, AMD Alton, AMD Alton 64, AMD Alton 64 FX, AMD Sempron, AMD 64 2 dual core, AMD Opteron, AMD Phenom, AMD Cedis, AMD Turion, AMD Ryzen. Contoh slot-slot CPU ada AM4, LGA 1700, LGA 1151 dan LGA 775. CPU fan heatsink mounting points. Pengertian heatsink di dalam sebuah komputer adalah sebuah logam terbuat dari aluminium atau tembaga yang menempel di atas sebuah chip melalui perantara krim yang disebut dengan thermal glass. Heatsink ini bisa Anda temukan terpasang di atas prosesor, di atas chip VGA card GPU, dan juga bisa Anda temukan pada jenis RAM kelas high-end. Fungsi heatsink ini adalah untuk menyebarkan panas yang dihasilkan oleh chip yang ada di bawahnya ke udara di sekitarnya. Jadi fungsinya adalah mendinginkan chip tersebut. Selanjutnya 20 pin ATX power connector. Konektor ini memiliki jumlah pin 20, 24 yang berfungsi untuk memberikan daya langsung ke motherboard. Umumnya motherboard series lama menggunakan konektor dengan jumlah pin 20, sedangkan untuk motherboard yang terbaru saat ini sudah menggunakan konektor dengan jumlah 24. DRAM memory slot X2. Memory slot berfungsi untuk memasang memory card. RAM memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, dan DDR3. Pada motherboard tipe terbaru saat ini biasanya sudah mendukung jenis memori DDR2 atau DDR3 dengan arsitektur dual channel. Dan ini ada DDR1. DDR1 adalah jenis pertama dari standar memori Synchronous Dynamic Random Access memori SDRAM yang menggunakan teknologi transfer data ganda. DDR1 dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan kinerja sistem komputer dibandingkan dengan SDRAM konvensional. Selanjutnya DDR3. DDR3 adalah generasi ketiga dari standar memori Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR3 diperkenalkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan DDR2 dan memberikan peningkatan kinerja serta efisiensi daya. Dan DDR2
DDR2 adalah generasi kedua dari standar memori Scene Dynamic Random Access Memory SDRAM yang mengikuti DDR1. DDR2 diperkenalkan untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan efisiensi daya dari DDR1. DDR4 adalah generasi keempat dari standar memori Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR4 diperkenalkan sebagai pengganti DDR3 dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem, efisiensi daya, dan kapasitas. DDR5 adalah generasi terbaru dari standar memori Synchronous Dynamic Random Access Memory yang dirancang untuk memberikan peningkatan kinerja, kapasitas, dan efisiensi daya dibandingkan dengan pendahulunya DDR4. DDR5 sedang menjadi standar utama untuk sistem komputer terbaru, terutama dengan diperkenalkannya platform dan prosesor generasi terbaru yang mendukung teknologi ini. Meskipun demikian, karena teknologi baru, kemampuan DDR5 juga tergantung pada dukungan dari motherboard dan prosesor yang digunakan. Selanjutnya, IDE Connector X2. Integrated Device Electronic adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Slot IDE sendiri merupakan tempat penempatan IDE dalam motherboard. IDE konektor pada motherboard berfungsi sebagai antarmuka untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data IDE Integrated Drive Electronics ke motherboard. Perangkat penyimpanan data IDE dapat berupa hard disk drive atau optical drive seperti CD-ROM atau DVD-ROM. Selanjutnya, Northbright adalah chip di dalam komputer yang menghubungkan unit prosesor pusat CPU ke komponen utama lainnya dalam sistem. Komponen-komponen ini termasuk RAM, AK memori sistem, bus depan FSB, kartu PCI Express, dan kartu AGP. Northbright juga terhubung ke Southbright yang mengontrol komponen komputer yang tersisa. Sementara CPU adalah prosesor utama di dalam komputer. Northbright adalah pengontrol utama. Ini bertindak seperti polisi lalu lintas yang mengarahkan data ke dan dari CPU. Oleh karena itu, kinerja chip Northbright mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan. Pada sistem Intel, Northbright juga disebut hub control memori MCH karena mengontrol aliran data ke dan dari memori sistem. Dan selanjutnya AGP slot. AGP Accelerated Graphic Port adalah saluran point-to-point yang digunakan untuk output video kecepatan tinggi. Part ini digunakan untuk menghubungkan kartu grafis ke motherboard komputer. Tujuan utama AGP adalah untuk mempercepat output grafik 3 dimensi untuk video definisi tinggi. AGP Accelerated Graphic Port menyediakan konektivitas dan throughput yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan PCI. AGP terutama dirancang untuk menggunakan untuk grafik 3 dimensi, game definisi tinggi, dan gambar teknik arsitektur. Southbright Chipset Southbright merupakan chipset yang berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung. Tugas utama dari chipset ini adalah mengontrol bus IDE, USB, dukungan PNP, plug and play, menghubung antara PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, serta sebagai fitur power management pada perangkat lain. PCI Slot X5. Slot PCI adalah slot internal pada perangkat yang memungkinkan pemasangan berbagai komponen perangkat keras seperti kartu jaringan modern, kartu suara, pengontrol disk, dan periferal lainnya. Saat ini slot PCI sudah ketinggalan zaman pertama. Standar baru telah muncul untuk membuat koneksi perangkat yang sebenarnya, dan kedua, protokol baru telah menggantikan beberapa protokol tradisional untuk hubungan ke bus yang dimodernisasi.
CMOS backup baterai. Baterai CMOS merupakan salah satu komponen penting komputer. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan perangkat keras yang berbentuk mirip baterai. Benda kecil yang satu ini terletak pada motherboard komputer. Pada dasarnya, fungsi utama dari benda ini adalah untuk memberikan pengaturan waktu, tanggal, dan lainnya sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. Konektor for Integrated Peripherals. Komponen motherboard berikutnya adalah konektor yang berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat keras komputer tambahan lainnya. Dalam bahasa Inggris, komponen ini disebut dengan istilah konektor for integrated peripherals. Berikut ini beberapa jenis konektor penghubung atau I/O port yang biasa terdapat pada sebuah motherboard. Yang pertama, port USB Universal Serial Bus. Yang kedua, port VGA dan port audio. Keempat, port LAN, dan yang kelima, port Firewire. Power supply. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasak atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Bagi komputer dan beberapa perangkat elektronik, komponen power supply ini sangat penting dan tidak dapat diremehkan. Dapat dipastikan bila komponen ini mengalami permasalahan, maka perangkat tersebut tidak akan mungkin berfungsi secara normal. Saat menghidupkan sebuah perangkat semisal komputer, maka seketika itu juga power supply langsung melakukan semacam pemeriksaan serta tes sebelum sistem operasi pada komputer tersebut dijalankan. Jenis power supply. Yang pertama, AT, power supply jenis Advanced Technology. AT merupakan power supply dari generasi awal. Jenis power supply ini dapat ditemukan pada komputer-komputer di era lawas yang secara spesifikasi masih terbilang rendah dan sederhana, di mana tiap komponen yang ada pada komputer tersebut masih tidak terlalu canggih seperti sekarang. Yang kedua, BTX. Jenis power supply selanjutnya adalah power supply berjenis BTX. Jenis ini digunakan dengan maksud menunjang kinerja komputer rumahan dan perkantoran. Power supply jenis BTX ini merupakan jenis yang dianggap jauh lebih optimal kinerjanya dibandingkan jenis power supply lainnya. Sekian video saya dan terima kasih.